Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja, dipegang. Ada masing-masing. Bismillah walhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bismillah walhamdulillah. الذي جعل نبيه خاتم النبيين بسم الله والحمد لله الذي يقول في حق سيد المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فنصلي ونسلم على سيد رسول الله سيد محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعده فالحمد لله. Puja-puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghantarkan kita detik demi detik, kejap demi kejap, masa demi masa, hingga sampai dengan saat ini Allah masih berkenan dan mengizinkan ruh dan jasad kita menyatu di dalam perkumpulan yang mulia, di rumahnya yang mulia, di masjid kebanggaan kita semua, Masjid Nurul Islam, yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mungkin merupakan undangan dari pengurus masjid, akan tetapi sejatinya undangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa izin Allah, mata ini tidak bisa terbuka, tidak bisa melihat, tidur kita selamanya. Kalau bukan karena izin Allah, telinga ini tidak akan pernah bisa mendengar. Kalau bukan karena izin Allah, kaki kita tidak mungkin bisa kita langkahkan ke tempat yang mulia ini. Kesemuanya adalah izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hamba sudah patut kita wajib untuk senantiasa mengejawantahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Salam mahabbah, salam penuh ta'zim, salam penuh penghormatan kami sampaikan kepada seluruh para alimil ulama, nenek mama cerdik pandai, pemangku adat, para orang tua kita, sesepuh kita, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, wabil khusus kepada dewan pengurus masjid, dan juga kepada jamaah hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak akan pernah kita lupakan. Salawat dan salam tidak akan pernah kita tinggalkan. Salawat dan salam juga merupakan kewajiban bagi setiap umat muslimin di dalam setiap harinya, sehingga kita diikat oleh syariat yang namanya salat. Di dalamnya terdapat rukun yang kalau ditinggal rukun itu maka tidak sah salat kita. Apa itu? Yakni bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa Allah kepengen kita terus bertambah cintanya kepada kekasihnya. Allah kepengen kita untuk terus bersolawat kepada nabinya, yaitu kekasih kita tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pengorbanannya membawa kita bisa mengenal syariat. Karena pengorbanannya sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal salat, bisa mengenal zakat, bisa mengenal puasa, bisa mengenal sedekah, bisa mengenal ibadah. Karena perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal siapa yang menciptakan kita. Bahkan kita bisa kembali pulang nanti ke kampung halaman kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salawat dan salam adalah hal yang sangat penting bagi kita umat muslimin untuk selalu kita gemakan, untuk selalu kita lafazkan, untuk selalu kita basahkan lidah ini kepada manusia yang paling mulia. Insanun kamil, basyarun laisa kal bashar, kal yaqut bainal hajar. Manusia sempurna,
makhluk ciptaan Allah yang paripurna, berbeda di antara penciptaan-penciptaan Allah yang lainnya, diistimewakan oleh Allah yang maha mulia, sehingga dimisalkan kal yaqut bainal hajar, seperti permata di atas bebatuan-bebatuan biasa, yang sungguh tidak bisa dibanding nilainya, yang sungguh sangat tinggi harganya, yang batu biasa itu tidak akan pernah bisa menyamainya. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya dalam sabdanya, beliau mengatakan, ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahiya sana. Aku adalah manusia pilihan Allah dari manusia-manusia yang terpilih. Qad kharajtu min nikahin li ilahiya sana, dan aku dilahirkan dari pernikahan yang Allah jaga langsung kesuciannya, Allah jaga langsung kemurniannya, sehingga sangat amat kurang ajar ketika ada manusia yang mengatakan ayah dan ibu Nabi masuk neraka, ayah dan ibu Nabi masuk neraka dan tidak termasuk agama Islam. Padahal di dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan wa taqallubaka fis sajidin. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didoakan langsung di masa mudanya. Beliau ini rajin mengambil air wudu dan disiapkan untuk Nabi. Ketika mau sholat, dia yang nyiapin air wudunya. Lalu Nabi melihat kerajinan ini anak Ibn Abbas, kemudian Nabi tersentuh dan Nabi mendoakan secara langsung. Ditempelkan tangan Nabi ke dadanya Ibn Abbas, didoakan, ya Rabbana, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan anak ini kedalaman ilmu di dalam agama dan berikan kepadanya kefahaman di dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga sepeninggal Nabi Muhammad SAW wafat, satu-satunya sahabat yang sanggup untuk menafsirkan ayat-ayat Quran dengan cara yang sangat baik dialah Sayyidina Ibn Abbas. Wa taqallubaka fis sajidin. Di dalam surat Asy-Syu'ara 219 disebutkan, maka Allah melihat perpindahan gerak, yaitu nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fis sajidin, di antara orang-orang yang menjaga sujudnya kepada Allah. Maka dari surat ini dijelaskan oleh Sayyidina Ibn Abbas bahwa nurnya baginda Nabi Muhammad dititipkan kepada Nabi Adam, dititipkan kepada keturunannya, terus sampai kepada Abdullah, sampai kepada lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang kesemuanya manusia-manusia pilihan itu adalah manusia yang menjaga sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi, ayahnya, datuknya, terus sampai kepada Nabi Adam, mereka semua orang yang menjaga sujud, orang yang menjaga tauhid, orang yang menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tarih bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Matushalih bin Idris alaihissalam bin Yarad bin Mahlayil bin Qainan bin Yanish bin Syith bin Nabi Adam alaihissalam. 50 generasi membentang, dan keterangan ini terdapat di dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Ibn Hisham, susunan daripada Imam Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham, yang beliau mendapatkan dari gurunya riwayat tentang nasab keturunan Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam. Kesemuanya adalah manusia-manusia yang menjaga sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran
lahirlah Nabi yang sangat mulia, Nabi yang begitu indah akhlaknya, sehingga saking indahnya Allah menisbahkan namanya yang mulia Al-Azim kepada makhluknya yang satu ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh padamu wahai Nabi Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat luhur, akhlak yang sangat agung. Maka sudah sepatutnya kita yang mengaku umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus membasahi lisan kita dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasu bi yaumal qiyamah man aktsarahum bi salati alayya. Atau kama qala Nabi Muhammad. Beliau mengatakan di dalam sabdanya, sesungguhnya kedekatan manusia kepadaku nanti di hari kiamat adalah tergantung kadar banyaknya salawat yang mereka ucapkan selama hidupnya di dunia. Maka mari berlomba-lomba untuk terus mengiringi salawat dan salam kepada baginda tercinta, supaya nanti di hari kiamat Nabi Muhammad SAW memperkenankan diri kita untuk bisa mendekat kepadanya, insya Allah. Ayo gantian. Ya, itulah yang saya tunggu. Anak kembar harus gantian. Ayah bunda, inilah nasib kami jadi anak kembar. Saya ini yang terlahir lebih dahulu. Nama saya Adi. Di samping saya ini tetangga dari dalam perut ibu saya. Namanya Alwi. Memang di mana-mana yang lahir lebih dulu itu abang. Abang itu lebih banyak mengalah. Dari tadi saya menunggu kapan tiba giliran saya bicara. Rupanya efek PPKM ini memang semakin dahsyat. Lama kita tidak berjumpa di kajian-kajian lama, tabligh akbar di mana tempat ditutup kerumunan, dibatasi. Maka lama pula kami tidak memegang mikrofon ini. Sekalinya megang mikrofon, saudara saya melupakan saya. Lah itulah tugas anak kembar, saling berbagi. Saya akan terdiam. Kalau bahasa Betawinya, saya orang Jakarta, bahasa Betawinya dia ngomong, saya bengong. Tapi bengongnya saya manfaat sambil saya mikir kira-kira saya sambung kemana omongan saya. Kira-kira saya bicara apa gitu. Lama yang dia bicarakan maka hilang yang saya pikirkan. Masya Allah, nasib anak kembar. Tapi enak jadi anak kembar, kita saling berbagi karena kami punya prinsip bahagiaku, bahagiamu. Kalau bahasa Jakartanya seneng lo, seneng gua. Bahagia lo, bahagia gua. Derita lo, ya derita lo. Duit lo, duit gua. Istri lo, istri gua. Masya Allah, ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar mengeluh waktu karena saya betul-betul lupa apa yang saya mau bicarakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami datang ke tempat ini mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Kami ada di Net TV, ayahanda dan ibunda pernah ada yang melihat kami. Kami punya program rutin setiap hari, setiap subuh di Net TV. Atau mungkin Net TV nggak masuk kali di sini ya. Nah kami ada program itu dan kami juga menjadi salah satu pembicara di Damai Indonesiaku bergiliran dengan para ustadz. Namun ketika hadirnya ustadz dari tempat ini namanya Ustadz Abdul Somad, maka 2 tahun kami diambil oleh beliau semua. Tapi alhamdulillah beliau adalah salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah kebanggaan kita semua, beliau adalah panutan kita semua. Maka nggak apa-apa beliau mengisi 2 tahun selama ini dan kami pun bersabar menunggu beliau yang sampai saat ini belum datang tiba giliran kami. Alhamdulillah, alhamdulillah ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kemuliaan yang kita dapatkan ketika memang kita menghidupkan waktu subuh ini. Banyak tempat, banyak surau, banyak musola, banyak masjid yang nasibnya sangat naas. Nasibnya sudah mulai ditinggalkan khususnya di waktu subuh. Padahal ada hal penting di waktu subuh. Sampai-sampai Allah bersumpah demi waktu subuh. Wal fajr. Allah bersumpah di waktu subuh. Dan tidak sampai di situ. Allah pun menganjurkan kita semua, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung dengan nama Sang Penguasa Subuh. Kita disuruh berlindung kepada Allah Sang Penguasa Subuh. Ada apa? Ada apa di subuh ini? Ada hal yang dahsyat seperti apa di subuh ini? Sampai-sampai Allah bersumpah demi subuh dan Allah menganjurkan kita, memerintahkan kita
kepadanya sang penguasa subuh. Rupa-rupanya ayahanda dan ibunda di subuh ini banyak yang melewatkan. Di subuh ini, alhamdulillah. Sebetulnya dari tadi kami pengen minum, Pak. Cuman memang biasanya selalu di tempat kajian-kajian itu selalu air yang disediakan pasti air yang bening. Kami ingin air yang berwarna. Rupanya di sini seperti surga. Begitu kami bayangkan air yang berwarna, kalau nggak sirup minimal teh manis. Ada di depan kami. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Waktu subuh itu ternyata banyak yang melupakan. Manusia-manusia melupakannya. Padahal dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sholatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Disebutkan sama Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana sholat subuhnya? Lebih dari itu. Dan banyak manusia yang meluputkan hal yang serupa disebutkan oleh Nabi, yang Nabi tak pernah dusta, yang ucapan Nabi adalah tuntunan ilahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berucap pasti adalah merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berucap salat fajarnya saja, salat sunnah sebelum subuhnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan banyak dari kita yang melewatkannya. Banyak dari kita yang melupakannya. Mungkin saudara-saudara kita, mungkin tetangga-tetangga kita, mungkin adik-adik kita, anak-anak cucu keturunan kita. Waliyadzubillah. Namun mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita istiqomahkan. Sholat subuh berjamaah, kita berkumpul, bikin gerakan massal. Ini menjadi sebab mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka semua yang mungkin senantiasa meluputkan waktu subuhnya. Jadi subuh itu sangat amat berharga. Bahkan Nabi mengucapkan demikian. Kalau ada rumah yang malamnya terjadi satu insiden kemalingan, ada pencuri masuk, mendobrak pintu, mengambil harta benda, nggak sampai di situ dia membakar rumah kita. Bahkan itu pun masih lebih kecil karena yang kita lewati adalah dunia dan seisinya. Jadi lebih dahsyat waktu subuh ini terlewat, lebih dahsyat dari sekedar sebuah rumah dicuri sampai diambil harta benda dan dibakar di sini. Masih lebih dahsyat ketinggalan sholat subuh. Dan tidak sampai di situ. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam satu hadisnya riwayat Ibnu Tabrani, disebutkan bahwasanya sholatus subh fi kulli lailah, sholatus subh afdalu min kulli lailah. Sholat subuh itu diibaratkan lebih afdal daripada sholat semalam suntuk. Sholat subuh itu bagaikan sholat kita semalam suntuk. Apa itu semalam suntuk? Sholat dari lepas isya sampai datangnya waktu subuh. Kurang lebih ada waktu 10 jam. Itu yang disebut semalam suntuk. Dan 10 jam itu kurang lebih kita bisa mengambil sholat 150 kali sholat sunnah. Bayangkan, andaikan kita mengambil sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah kita dapatkan pahala sholat semalam suntuk. Dibandingkan mereka yang melewati sholat subuhnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dari sholatnya mereka hanya mendapatkan 1 per 150, per 150 upah mereka di dalam sholatnya. Jadi sangat amat merugi sekali untuk mereka yang melewati daripada subuhnya. Dan tetap kita minta sama Allah, ditegapkan langkah kita, diistiqomahkan kegiatan kita untuk senantiasa menjalankan sholat subuh berjamaah. Ayahanda dan ibunda, seperti kita lihat di sekeliling kita memang kebanyakan semua usia paruh baya. Kebanyakan semuanya sudah berumur. Jarang kita lihat di subuh ini anak-anak muda. Memang jarang sekali. Nah inilah PR kita. Sebagaimana kalau misalkan wal iyadu billah min misalkan. Andai kata, wal iyadu billah min andai kata, rumah kita tetangga kebakaran.
Lalu anak kita masih tertidur, anak muda kita ini masih tertidur di kamarnya. Apa yang kita lakukan? Pasti kita bangunkan dia. Dia nggak bangun, kita siram dia, percikan air di wajahnya. Masih nggak bangun, kita jewel kupingnya. Masih nggak bangun, sampai kita pukul, bahkan kita gendong. Itu yang terjadi untuk api dunia. Lalu bagaimana kabarnya untuk ancaman api neraka kelak? Anak-anak muda kita yang dibiasakan dari mudanya tidak sholat berjamaah di masjid, khususnya yang anak laki-laki. Tidak dibiasakan dia sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid, menghidupkan masjid. Maka anak-anak muda akan terlena untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Lebih enak sholat sendiri di rumah, mungkin seperti itu. Apalagi ayahanda dan ibunda, kita lihat teknologi ini semakin pesat. Dan kita sedang berlomba-lomba, adu cepat bagaimana mengambil hati para pemuda-pemuda kita. Ada yang terlena dengan teknologi, ada pula yang terlena dengan dakwah Islam, masih sibuk dengan Al-Qur'annya, namun lebih banyak yang terlupa dengan Al-Qur'annya. Ada beberapa macam permainan online, game online saat ini. Ditambah sekolah memang kita sudah banyak yang online anak-anak kita. Ketika kita lihat dia sekolah online pakai handphone, dia minjem sama orang tua. Tapi ketika kita tinggal berubah fungsi itu handphone, dia main sepuasnya. Bahkan ada aplikasi yang sedang mewabah, namanya aplikasi TikTok. Mungkin ibu-ibu kenal aplikasi TikTok. Kenal apa enggak ibu? Kalau orang dulu kita bersin Hashim. Tapi kalau anak-anak muda sekarang bersinnya di depan handphone, dia pakai lagu How You Like That, lagu Korea. Itu aplikasi yang sedang mewabah. Bahkan dia menarik urat malu anak-anak perempuan kita. Kalau kita ngelihat ada orang, dia menari sendirian, kira-kira orang itu orang apa? Gila, udah gak waras, joget sendirian. Tapi sekarang ternyata banyak kejadian. Anak-anak perempuan kita joget sendirian di depan kamera, padahal dia nggak sadar lekuk-lekuk tubuhnya sedang diperhatikan. Bukan hanya satu mata yang melihat, namun jutaan manusia di luar sana melihat lekuk tubuhnya, melihat indah tubuhnya, melihat goyangannya, dan itu pun bisa berpotensi menjadi dosa jariah. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu subuh ini sampai dengan menjelang syuruk, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita jadikan muhasabah, banyak hal yang bisa kita jadikan satu gambaran untuk kita semua, betapa pentingnya kita menjaga anak-anak kita, betapa pentingnya kita menjaga para pemuda-pemuda kita. Dan perlu sama kita ketahui juga bahwasanya, ini ngomong-ngomong seret ya, udah minum? Belum. Masih panas. Masih panas ya. Coba minum, berarti gantian dulu. Itulah anak kembar ya. Gantian sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayahanda, ibunda, mohon maaf. Saya masih dalam keadaan sakit sebetulnya. Rasa-rasanya kalau kita ada di Jakarta, mungkin kalau ada acara seperti ini kami akan batalkan. Sebab sakitnya luar biasa. Sudah seminggu saya pribadi sedang mengalami diare ya, mencret gitu, dan makanan pun tak masuk, makanan masuk luar lagi, muntah lagi, dan sampai dengan saat ini kita juga masih minum obat-obatan. Dan baru tadi pagi begitu sampai di hotel, di penginapan, alhamdulillah Allah sudah hentikan mencretnya. Alhamdulillah berkah ke tempat ini, sembuh mencret saya, Masya Allah. Cuman masih ada ulu hati ini masih kayak ditekan oleh gas asam lambung kali ya. Mudah-mudahan tolong doakan, mudah-mudahan kami sehat selalu, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam dakwah. Dan memang perjalanan dakwah yang kami lakukan sampai dengan saat ini sudah titik ke 10 atau 11. Memang Masya Allah di sana sini banyak cobaan, ujian yang dahsyat. Bahkan salah satu tim kami berangkat 2 mobil. Saat kami melewati poros tengah tuh di daerah kilometer 88.
Mobil tim kami yang berisikan akhwat, berisikan tim dari saudari-saudari kami yang perempuan, itu terguling karena habis hujan. Jadi roda tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa direm. Udah mengikuti bagaimana alurnya itu lumpur saja itu, akhirnya menabrak tebing lalu kemudian terguling. Dan alhamdulillah anak muda yang ada di dalam mobil itu semuanya sampai dengan saat ini masih ikut perjuangan kami. Dan enggak ada yang namanya istilah kapok, itulah perjuangan dakwah. Alhamdulillah, subhanallah. Melihat semangat mereka anak-anak muda Riau, kami juga merasa, wah baru sakit mencret, dia digulingin mobilnya. Harus lebih semangat, maka saya pun harus tetap semangat. Dan alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah lahirnya pemuda-pemuda kita yang harus kita dukung sebagai orang tua dan memang harus kita lahirkan semangat-semangat mereka, kita kasih motivasi, kita galakkan mereka untuk terus semangat di dalam dakwah. Karena Nabi Muhammad SAW berhasil membangun kejayaan Islam, berhasil mengangkat Islam pada masa keemasannya, itu melalui energi-energi anak muda. Pada saat Nabi Muhammad melewati Yaumu Bi'tsah, yaitu hari di mana Nabi diangkat menjadi Rasul di umur ke-40 tahun. Lalu kemudian beliau mendapatkan amanah untuk menyebarkan Islam, amanah untuk menyebarkan firman Allah, amanah untuk menyebarkan Al-Quranul Karim, amanah untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Nabi berdakwahnya masih secara sembunyi-sembunyi, secara sirriyah. Karena Nabi punya strategi dan tahapan dakwah. Akan tetapi pada saat itu yang beliau fokuskan adalah anak-anak mudanya. Bersama beliau saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, umurnya 8 tahun. Zubair bin Awam, umurnya 8 tahun. Talhah bin Ubaidillah, umurnya 12 tahun. Arqam ibn Abil Arqam, umurnya 12 tahun. Sa'ad ibn Abi Waqqas, umurnya 13 tahun. Abdullah bin Mas'ud, umurnya 15 tahun. Amr bin Fuhairah, umurnya 20 tahun. Sayyidina Uthman bin Affan, umurnya 20 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab, umurnya 26 tahun. Abu Ubaidah ibn Jarrah, umurnya 27 tahun. Bilal bin Rabah, umurnya 30 tahun. Amr bin Yasir, umurnya 35 tahun. Abdurrahman bin Auf, umurnya 30 tahun. Saat itu Sayyidina Abu Bakar, umurnya 37 tahun. Dan pada saat itu Nabi yang paling senior, umurnya 40 tahun ke atas di masa perjuangan dakwah sirriyah. Begitu masuk Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar yang mengajak kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, jika memang ini ajaran Allah, maka aku Umar sebagai jaminannya, mari kita syiarkan dakwah ini secara terang-terangan." Masya Allah, inilah energi para pemuda sehingga mampu dan sanggup membawa Islam pada masa kejayaannya. Masya Allah. Makanya kita harus memperhatikan sinergi anak-anak muda di tempat ini. Kalau di kampung saya, mohon maaf, di kampung saya itu masjidnya agak kurang memperhatikan anak mudanya. Bahkan sholat subuh cuma 2 sof. Sof pertama imam, sof kedua makmum. Cuma 2 berarti. Masya Allah. Sof ketiganya sendal. Masya Allah. Begitu prihatin keadaan kita yang ada di kota. Dan mungkin di kampung-kampung juga masih ada masjid dan surau yang seperti itu. Karena memang anak mudanya kurang diperhatikan. Sehingga mereka luput dari nikmatnya sholat subuh berjamaah. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat semangat anak muda itu di dalam mewarnai masjid itu pasti berefek sangat dahsyat. Contoh kalau misalnya azan seperti di sini masih cakep azannya. As-salatu khairum minan naum. Solahnya panjang, naumnya tidak lebih panjang dari solahnya. Tapi di kampung saya itu aki-aki, kakek-kakek, engkong-engkong, solahnya panjang banget. Solahnya pendek, naumnya panjang banget. As-salatu khairum minan naum. Wah, panjang. Kalau diartiin kan juga, sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidurlah pulas tuh anak-anak. Masya Allah. Dan kita juga punya fakta. Azannya aja tuh bisa memanggil semangat
kepada orang yang mendengar itu pasti beda-beda. Kalau anak muda, hayya 'alas shalah. Enak, yang jawab juga la haula wala quwata illa billah. Karena idza sami'tumun nida ansitu wasma'u wa qulu kama yaqulul muadzin. Kalau dengar azan, kalau dengar panggilan Allah, simak baik-baik, perhatikan dan kemudian jawab semisal apa yang diucapkan muadzin. Kan begitu. Kalau misalnya anak muda yang azan, maka jawabnya pun enak. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kakek-kakek yang azan? Saya punya rekamannya nih. Nah. Ada aunya di belakang. Nah, ini kejadian. Tuh, napasnya udah habis tuh. Masya Allah. Kalau ibu-ibu di rumah dengar azan kayak begini, ayalal palau. Ibu-ibu di rumah jawabnya, au. Aduh. Tapi kalau anak muda yang tampil, Masya Allah. Misalnya di sini imam sedang berhalangan, lagi sakit kayak saya mencret gitu misalnya ya. Terus ada anak muda disuruh jadi imam, sanggup dia. Kalau anak mudanya dididik dengan baik agamanya, dilempar ke pondok pesantren, dididik di majlis taklim, ditaruh di pendidikan agama, hebat dia jadi imam. Tapi kalau tidak kita perhatikan pendidikan agama anak-anak muda kita, maka bisa jadi apa yang dia pernah hafal di masa kecilnya hilang begitu saja, berantakan hafalannya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim sampai waladdallin. Amin. Dia baca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ibu-ibu bingung. Kita amin lagi ya. Amin lagi. Enggak apa-apa, imam baru. Amin deh. Amin. Habis amin, baca surat lagi. Wah, bingung deh surat apa ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dia sambil mikir ayat penghabisannya tuh apa gitu ya. Wala ana wala antum. Wala ana wala antum. Ibu-ibu di belakang teriak, lakum. Oh iya, lakum. Lakum dinukum waladdallin lagi. Aduh, itu bisa kejadian, Pak. Bisa kejadian sebab beberapa tahun yang lalu medsos viral ada seorang murtadin. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, ngaku-ngaku ustadz, ngaku-ngaku mantan pemuka agama Islam. Dia ingin melecehkan agama Islam, melecehkan Quran. Dia sok-sokan, dia bilang dia hafal surat Yasin. Tapi begitu dia praktekkan di depan kamera, Allah bikin hilang hafalannya. Allah selamatkan harga diri Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin lagi. Masya Allah, itu terjadi. Jadi Al-Quran itu akan hinggap kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah mau Al-Quran hinggap di atas orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini PR kita. PR kita masing-masing untuk sama-sama bisa merangkul kita semua, keluarga dan kemudian anak-anak muda kita. Untuk bersatu membangun agama, untuk bersatu mensyiarkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi katakan man shalla shalatas subh fi
fi masjid jama'atin thumma yathbutu fihi hatta yatla'ul fajr kanat lahu ajri hajjatin wa umratin tamman atau kama qala Nabi taman. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu kemudian ia berdiam di dalam masjid, ia berzikir, ia bertasbih, ia baca Quran, atau ia mendengar tausiah, ia mengkaji ilmu, atau ia berdiskusi, bermudzakarah, hatta yatla'ul fajr, sampai terbitnya matahari. Kemudian summa shalat raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat setelah terbitnya syuruk, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Diriwayatkan di dalam riwayat lain, sempurna. Maka mudah-mudahan kita nih, yang tadi subuh berjamaah sudah datang ke tempat ini, lalu kemudian kita berdiam diri sampai sebentar lagi terbitnya syuruk. Kira-kira terbitnya syuruk itu sekitar jam berapa di sini ya? Sudah. 6:05. 10 menit lagi. Maka siapa yang berdiam diri sampai di masjid ini sampai syuruk tiba, Allah berikan pahala sempurna haji dan umrah. Ketika di yaumul mizan, kita belum pernah haji, kita belum pernah umrah, kita belum punya uang, kita belum punya biaya. Tapi begitu Allah datangkan pahala amal haji dan umrah di yaumul mizan, kita akan bertanya-tanya dari mana ini datangnya. Ternyata datangnya dari pahala kita berdiam di masjid dan mengagungkan Allah sampai terbitnya syuruk. Kemudian kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat syuruk dan kemudian sambung dengan sholat sunnah duha. Mudah-mudahan semua nih bisa berangkat haji dan umrah secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi selepas dari itu, setelah selesai kita pulang, mentang-mentang udah sholat subuh, jangan dipanggil haji, karena bukan haji betulan. Hanya pahalanya. Memang kadang-kadang orang Indonesia Pak, kalau dipanggil dengan predikat haji, pahalanya luar biasa. Saya punya tetangga namanya Pak Slamet. Begitu saya lewat depan rumahnya, Pak Slamet, saya tegur dia, Pak Slamet, dia tak sapa balik, dia pura-pura nyapu. Pak Slamet, dia pura-pura nyapu. Saya sudah lewat, Pak Haji Slamet, Pak Ustadz ada apa? Jadi mesti disebut tanya. Pulang dari sini kita semua jadi haji semua, pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang kami tutup dengan sempurna perjumpaan ini, kami pun bersama tim Yayasan Kita Ingin Berbagi yang baru saja diceritakan, kami berangkat berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain di Riau ini. Kami mempunyai satu visi dan misi, mempunyai satu program yang dibawa dan diusung oleh Yayasan Kita Berbagi, namanya program One Home One Al-Quran. Di tempat ini pemuda-pemuda Riau berkumpul dan mereka senantiasa mencurahkan energinya, semangatnya untuk berkeliling, berdakwah, yang mungkin kita tidak punya waktu untuk sama seperti mereka. Oleh karenanya, ayahanda dan ibunda, kami mengajak untuk kita semua bisa turut serta berpartisipasi mendukung. Karena anak-anak muda yang ada di jalan dakwah itu sangat luar biasa. Jarang ada anak-anak muda yang semangat di dalam jalan dakwah, apalagi dalam menyebarkan Al-Quran, itu sangat jarang. Tapi kita bisa berpartisipasi mendukung dengan apa yang kita punya, minimal doa. Dengan dukungan kita, maka mereka yang bekerja, mereka yang berdakwah di jalan, mereka yang ke pelosok-pelosok, kita pun di sini mendapatkan pahalanya. Kita pun di sini mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendukungnya. Oleh karenanya ayahanda dan ibunda, sambil kami memperkenalkan bagaimana gerakan Yayasan Kita Peduli Berbagi ini menarik hati kami semua, ustadz-ustadz dari Jakarta, bukan hanya kami ustadz kembar, tapi Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Dasat Latif, Ustadz anaknya Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustadz Syauki, dan yang lain. Itu kami dibawa dan kami tertarik. Wah, kami juga antusias melihat semangat-semangat pemuda Riau. Kami pun bersemangat seperti apa yang tadi kita jelaskan. Dan sambil kami menikmati perjalanan sampai ada insiden, kami dibawa masuk kampung keluar kampung, sehingga kami merasakan kayak orang kampung. Masuk kota keluar kota, kami juga rasakan kayak orang kota. Masuk desa keluar desa, persis kayak orang desa. Masuk hutan keluar hutan, kayak orang
Orang hutan, Masya Allah. Enggak lah ya, cuma numpang lewat gitu. Alhamdulillah. Oleh karenanya kami mengajak ayahanda dan ibunda sebelum nanti diperkenalkan apa program yang mereka bawa, yang mudah-mudahan dari tempat ini pun banyak dermawan-dermawan yang ingin memberikan juga, yaitu sedekah Al-Qur'annya seperti yang sudah disampaikan. Dan kami sedikit memberikan perkenalan. Kami akan tayangkan videonya bagaimana gerakan Yayasan Kita Peduli Berbagi ini berjalan sampai detik ini. Dan sambil video berjalan, ayahanda dan ibunda, mungkin kita bisa sisihkan sebagian rezeki kita berinfak. Di waktu subuh ini kita berinfak. Infak yang kita laksanakan insya Allah mengundang malaikat rahmat datang, dan malaikat itu dipastikan dia hadir di hadapan kita setiap ditemukan kita berinfak di waktu pagi dalam sehari itu. Maka malaikat itu ditugaskan Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita yang berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, perbanyak hartanya. Ya Allah, luaskan rezekinya. Ya Allah, makmurkan hidupnya. Itu doa malaikat yang menemukan ketika ada orang yang berinfak di pagi harinya dalam satu hari itu. Tapi ketika dia menemukan seorang hamba tidak berinfak, tidak bersedekah dalam satu harinya, Allah juga tampilkan satu malaikat di hadapannya. Dan malaikat itu pun berdoa dengan doa yang jelek. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan hartanya. Ya Allah, bangkrutkan rezekinya. Ya Allah, hancurkan kehidupannya. Jadi kita lebih memilih dihadirkan dengan malaikat yang penuh doa-doa mulia untuk berlipat gandakan harta kita, menjaga kehormatan setiap apa yang kita jalankan dalam setiap harinya. Saya minta waktunya untuk ayah dan bunda kita sisihkan rezeki sambil melihat tayangan yang ada di depan ini. Mudah-mudahan inilah perkenalan kita dengan pemuda-pemuda Riau dari gerakan Kita Peduli Berbagi Selatan. galang dana nggak ada kan? Ada. Tanya di sana. Tapi bentuknya nggak ngegang.
syurup soalnya cuy. Ini makanya Singkat aja ya. Yang penting harus ada niat
dan keinginan untuk menjadi pejuang Al-Quran. Minimal tercatat dalam sejarah kita pun pernah bersedekah Al-Quran walaupun sedikit jumlahnya. Jadi Al-Quran yang disiapkan oleh panitia kita di berbagi ini mahalnya satu Al-Quran 100.000 rupiah, dan itu sudah termasuk dengan Al-Quran yang akan dibagikan juga kalau bahasa kita ongkos untuk menyampaikan kepada mereka yang membutuhkan, untuk menyampaikan kepada pesantren dan kampung-kampung yang membutuhkan Al-Quran, itu sudah termasuk. Jadi dengan 100.000 ini kita bisa menjadi sedekah dan amal jariah yang seperti dianjurkan Nabi SAW, yang amalnya abadi sampai dengan yaumul kiamah. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk menyingkat waktu, kami berharap dari masjid ini ada yang menyisihkan rezekinya untuk mencari pejuang Al-Quran, boleh 100, boleh 50, boleh 20, boleh 10, bahkan boleh kurang dari itu. Silahkan ayahanda dan ibunda bisa mencatat langsung kepada tim panitia kita berbagi yang kami tugaskan di akhwat juga ada. Dan inilah anak-anak muda yang kemarin mobilnya terguling ya ada. Mereka tidak surut semangatnya untuk tetap mengawal kami di dalam titik-titik sampai dakwah. Yang inilah semangat mereka yang mungkin kita tidak bisa melihat mereka. Diguling-gulingkan itu mobil mereka masih tahan banting. Jadi alhamdulillah inilah semangat-semangat anak muda. Mungkin kita hanya bisa berpartisipasi mendukung programnya. Bukan untuk mereka, bukan untuk kami, tapi untuk umat Islam juga yang ada di sana. Jadi ayahanda dan ibunda, ini adalah contoh dari Al-Quran yang dicetak oleh Yayasan Kitab Peduli Berbagi. Al-Quran ini yang akan dipersembahkan untuk umat Islam yang ada di pelosok-pelosok sana yang membutuhkan. Ketika kami menjumpai titik safari dakwah pondok pesantren, beberapa waktu lalu kita di pondok pesantren, dia butuh Al-Quran, maka semua Al-Quran yang telah didonasikan kami langsung serahkan ke pondok pesantren itu. Dan juga banyak doa-doa yang diselipkan oleh para dermawan, minta agar ini pahala sedekah untuk kedua orang tua yang telah meninggal dunia, itu bermanfaat untuk mereka. Untuk ahli kubur, insya Allah menjadi penerang dan pelita. Mungkin kita tidak bisa merasakan bagaimana gelapnya, bagaimana sepinya, sunyi di alam kubur, namun dengan sedekah bagi yang masih hidup. Karena Nabi menyebutkan kita yang masih hidup masih dapat mengirimkan kepada yang sudah meninggal berupa doa dan sedekah. Hanya itu, doa dan sedekah itu bermanfaat untuk mereka yang sudah meninggal dunia yang ada di alam kubur. Maka sedekah kita menjadi hadiah untuk mereka. Insya Allah kuburnya diterangi dengan cahaya Quran dan juga dijadikan taman daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi yang ikut berdonasi nanti juga kami akan berikan sertifikat apresiasi yang kami bertanda tangan di bawahnya sebagai bentuk tanggung jawab moral kami dunia akhirat, dan juga akan kita berikan Al-Quran contohnya. Jadi inilah Al-Quran yang akan dibagikan, juga akan diberikan sebagai kenang-kenangan untuk ayahanda dan ibunda yang ikut menjadi donatur pejuang Al-Quran yang akan kita sebarkan ke seluruh pelosok negeri. Kita sudah sampai dari Sabang sampai ke Sulawesi, yaitu Makassar, dan mudah-mudahan pahala ini akan terus mengalir. Ayahanda dan ibunda, para nabi dan rasul itu mereka mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala hanya berlaku di zamannya saja, hanya berlaku ketika mereka hidup. Tapi Allah istimewakan Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yang nyata ada sampai dengan saat ini, bahkan terus terjaga sampai hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Maka betapa dahsyatnya kalau kita ikut menjadi bagian di dalamnya, menjadi bagian untuk menjadi manusia yang menyebarkan kalam Allah, firman Allah, Al-Quranul Karim, mukjizat nyata yang Allah jaga langsung. Allah mengatakan inna nahnu nazalna, nahnu, Allah memakai dhamir kami. Maksudnya bukan hanya saja Allah yang menjaganya, tapi Allah melibatkan seluruh elemen-elemen yang ada di bawahnya, yaitu makhluk-makhluk ciptaannya. Di sana ada malaikat Jibril, di sana ada Nabi Muhammad, di sana ada para sahabat, ada tabi'in. Maka masukkan diri kita di dalam dhamir itu. Nahnu, kita masukkan diri kita sebagai pejuang Al-Quran yang juga turut menjadi penjaga Al-Quran. Satu huruf kebaikannya sungguh luar biasa. Maka Al-Quran ini mengandung berapa banyak huruf, dan berapa kali diulang-ulang, berapa kali dibaca-baca. Apalagi kepada pesantren tahfidzul Quran, mereka mengulang-ulang, mereka mengulang-ulang. Mereka yang capek, mereka yang terus
mencoba menghafal Quran, tapi ternyata pahala yang didulang mereka begitu dahsyat, juga mengalir kepada kita yang hanya bersedekah Al-Quran. Kami ajak ayah dan bunda untuk tercatat di dalam bagian menjadi penjaga Al-Quran. Silahkan bagi yang ingin ikut tergabung di dalam donasi Al-Quran ini, bisa menghubungi kawan-kawan kami, anak-anak muda yang pakai rompi hitam dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Baik ayah anda dan bunda, mungkin bisa teman-teman dari Kita Peduli Berbagi bisa berdiri. Mungkin ada yang mau manggil, ada yang mau mendata namanya. Cukup pasangnya, dan kita yang menjalankan komitmen itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasang niat kita, tidak harus hari ini kita bayar cash, boleh cash kalaupun memang ada, dan boleh juga ditransfer di rekening yayasan, bukan rekening kami, bukan rekening anak-anak muda ini, tapi rekening yayasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah yang sambil kami bawa berdakwah, program inilah yang membuka jalan kami untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok yang mungkin hanya dengan dukungan dari kaum muslimin di setiap tempat program ini dapat berjalan. Mohon izinnya kepada ayah dan ibu, silahkan mencatat namanya kepada panitia-panitia, dan nanti kita akan tutup doa secara sempurna, dan setelah itu kita laksanakan sholat sunnah syuruk untuk menyempurnakan pahala kita pada pagi hari ini. Ayah dan bunda, mungkin kita cukupkan kajian pagi hari ini dan kita baca suratul Fatihah sambil silahkan tetap mencatat namanya, dan kami harap dari tempat ini satu orang minimal dia mengambil jatah satu Al-Quran. Dicatat saja namanya, lalu nanti berhubungan dengan panitia Kita Peduli Berbagi, nanti akan diatur bagaimana teknisnya, silahkan didata. Kita himpun setiap doa, himpun setiap munajat, himpun setiap harapan apa yang kita cita-citakan, dan kita baca suratul Fatihah untuk mengumpulkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberikan ijabah, diberikan makbul daripada apa yang kita harapkan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah jami'ah syamilah maqbulah wa ila hadrati Rasulillah bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshirna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhir. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyah wa satrin fa atimma ni'mataka 'alayya wa afiyatika wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa ashhadu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa tahadat 'ala nashrati syari'atik fa waqtil lahum ridha wa adim muddaha wa hdiha subulaha wa amlaha bi nurika alladhi la yaqbu wa shrah sudurha bi fawdil iman bik wa jamil tawakkul 'alayk wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.